Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Mustalah Hadis. Pekan ini pekan terakhir ya. Insyaallah hari Kamis selesai paling lambat. Paling lambat itu hari Kamis kan? Alhamdulillah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wal jarhu muqaddamun ala ta'dili in sadara mubayyanan min arifin bi asbabi. Dan jar itu dikedepankan di atas ta'dil jika muncul penjelasan dari orang yang tahu dengan sebabnya. Paham dah? Ini pelajaran penting sekali. Sekarang misalnya ada pertentangan antara jar wa ta'dil. Ini masalahnya sekarang. Maksudnya kalau ada jar selesai, kalau tidak ada yang mentadilnya. Dah, ada orang menjar, si fulan fasik, si fulan mubtadi. Ada menjarnya begitu. Tanpa ada mentadil, selesai masalah. Atau ada orang mentadil, seorang rawi ditadil. Tidak ada, semua orang itu sepakat kalau itu adalah rawi yang adil. Kan begitu kan? Ini tidak masalah juga. Sekarang adalah masalahnya. Ada rawi jar, dijar. Ada juga mentadil. Kan ada orang begitu. Nah, ada seorang rawi ditadil sama seorang. Nah, terus ada orang juga yang menjarnya. Apa yang kita ke depan? Maka kata beliau, al-jarh muqaddam ala ta'dil. Jarh itu dikedepankan daripada apa? Ta'dil. Paham kan? Cuman ada syaratnya. In sodaro mubayyanan. Jika jarh itu muncul dalam keadaan dijelaskan sebab jarhnya. Adapun tiba-tiba langsung dijarh. Nah, langsung dia bilang, tidak diterima ucapannya. Tanpa dia jelaskan kenapa. Jangan dulu. Nah, inilah nanti kaidah yang kita akan dapatkan. Jarh mufassal. Muqaddam. Itu alat ta'dil. Jarh yang dirinci. Yang dirinci. Dikedepankan daripada apa? Ta'dil. Itu ucapan pendeknya. Itu ucapan pendeknya. In sodaro mubayyanan. Jika dia muncul dalam keadaan apa? Dijelaskan sebab jarhnya. Kenapa dia lakukan dia jarh? Itu syarat pertama. Syarat kedua. Min arif. Bi asbabihi. Dari orang yang paham sebab jar. Jangan sampai dia jar tanpa sebab. Atau ada sebab tapi seharusnya sebab itu tidak sampai di jar. Anda paham kan? Jadi dua syarat. Dua syarat. Harus mufassal, dirinci. Yang kedua, min arif. Dari orang yang paham sebab jar. Sebab apa? Jarhnya. Wal jarhu muqaddamun ala ta'dili wa atlaqa dzalika jamaah walakinna mahallahu in sadara mubayyanan min arifin bi asbabi li'annahu in kana ghairu mufassarin lam yakdah fi man sabatat adalatu. Dan jarh dikedepankan atas ta'dil dan sekelompok orang ada yang mengintlakkan hal tersebut. Artinya ada yang berpendapat mutlak. Pokoknya kapanpun dimanapun jarh muqaddam ala ta'dil. Dia jelaskan atau tidak. Iya, terus. Akan tetapi keadaannya itu harus muncul penjelasan sebabnya dari orang yang tahu dengan sebabnya. Karena kalau tidak dijelaskan maka tidak mencacati terhadap apa yang tetap pada adalahnya. Terhadap orang ya. Terhadap orang yang tetap adalahnya. Nah, artinya jadi sekelompok orang, sekelompok ulama mengitlakkan hal itu. Pokoknya jarh muqaddam halal ta'dil mutlak. Mutlak. Itu sekelompok. Walakin ini namanya istidrak. Mendatangkan kalimat yang beda dengan sebelumnya. Itu lakinna tak? Berarti pernyataan setelahnya ini beda dengan sebelumnya. Lakin maksudnya tidak benar itu. Yang benarnya. Iya kan? Itu namanya istidrak. Ta'kibul kalam mengikutkan kalimat yang mengeluarkan apa yang sebelumnya tetap atau menetapkan apa yang sebelumnya keluar. Akan tetapi mahallahu tempatnya
tempatnya, maksudnya kelompok yang pendapat yang benar. Kalau muncul dari mubayyanan, ya min arif bi asbabi, karena alasan beliau in kana ghairu mufassar. Jika tidak ditafsirkan, kenapa dia jar? Iya, jika tidak ditafsir, lam yaqdah. Itu tidak mencacati. Tidak mencacati fi man sabatat adalatuh. Pada orang yang telah tetap adalahnya. Ini kita praktekkan dari masa ke masa begitu. Dari masa ke masa begitu. Tanda ketika ada seorang alim menjar seorang, dia tidak jelaskan sebabnya, maka kita tidak terima. Itu tidak mencacati adalah kenapa dia jar. Tanda? Iya. Kenapa dia jar? Jelas ini kan? Kalau contoh itu banyak sekali kalau nanti di bab jar wa ta'dil untuk ulama dulu. Iya, nanti akan disebutkan. Nanti ada namanya jar qadih, jar ghair qadih. Ada jar itu tidak mencacati rawi, ada jar mencacati rawi. Kalau tidak mencacati ada keharusannya, kalau mencacati ada juga keharusannya. Nanti akan dijelaskan lebih luas lagi nih. Terus Wa in sadara min ghairi arifin bil asbabi lam yu'tabar bihi aidon. Dan jika dia muncul dari orang yang tidak tahu sebabnya, maka tidak dianggap dengannya juga. tanda kalau itu jar muncul dari orang sembarang ngomong, tidak tahu sebab dijar, tidak dianggap. Biar dia ngomong begitu, tidak dianggap. Tidak dianggap. Terus Fa in khala anit ta'dili qubila mujmalan alal mukhtari. Jika kosong dari takdil, maka diterima secara global, dan inilah pendapat yang dipilih. tanda in kola, jika dia kosong, itu jarnya kosong dari ta'dil. Misalnya cuma ada jar, tidak ada ta'dil, nah, maka diterima walaupun itu mujmal. Ada paham ini? Ini penting sekali untuk masalah sebelumnya tadi. Kalau ada yang mentakdilnya, maka diterima kalau dia tafsir. Dia tafsir, dia rinci kenapa dia jar. Tapi kalau sekarang kosong dari ta'dil, diterima walaupun mujmal. Nah, ini orang dijar, jarnya apa? Tidak dijelaskan sebabnya. Cuma tidak ada juga yang mentakdilnya. Maka walaupun mujmal kita terima. Tapi kata beliau alal muhtar, di atas pendapat yang dipilih. Wa in khalal majruhu anit ta'dili qabilal jarhu fi mujmalan ghairu mubayyanil bayanis sababi idza sadara min arifin alal mukhtari. Maka jika al majruh itu kosong dari ta'dil, maka jarh itu diterima padanya secara global tanpa menjelaskan sebabnya jika muncul dari orang yang tahu. Jadi masih tetap ya, jika jarhnya itu muncul dari apa? Arif juga. Kan jangan sampai nanti kita sembarang terima, tak? Paham kan? Sembarang menerima orang menjar. Enggak, harus dari juga. Masih tetap orang yang tahu. Li'annahu idza lam yakun fihi ta'dilun fahuwa fi hayyizil majhuli wa i'malu qaulil mujarrihi aula min ihmali. Karena jika tidak terjadi padanya ta'dil, maka dia itu mencakup majhul. Fi hayyiz. Ini masalah yang bahasanya filsafat sebenarnya ini. Hayyiz ini bahasanya ahli kalam. Di dunia usul fikih juga dimasukkan. Fi hayyizil majhul, dia berada di tempat kemajhulan. Hayyiz sesuatu. Iya. Jadi jika dia tidak ada padanya ta'dil, maka dia berada di posisi majhul. Ya kan? Kan majhul sekarang, tidak ada yang menta'dil. Berarti dia berada di posisi mana? Majhul. Tiba-tiba muncul jar. Jarnya tidak disebutkan sebabnya. Maka kata beliau apa? Wa i'malu qaulil mujarrihi aula min ihmali, dan mengamalkan orang yang dijar itu lebih utama dari tidak mengamalkan. Mengamalkan ucapan. Mengamalkan perkataan. Mengamalkan perkataan orang yang dijar. Enggak, menjar, mujarrih. Mengamalkan perkataan orang yang menjar itu lebih utama dari tidak
mengamalkannya. Dah? Jadi sekarang dia di posisi majhul. Karena tidak ada yang minta adilnya. Tiba-tiba ada orang bilang, Fulan, dia seul hebat misalnya. Dah? Jelek hafalannya. Apa yang kita lakukan? Kita amalkan ucapan dia lebih utama. Karena dia berada di posisi apa tadi? Majhul. Dah? Paham saya? Terus? Wa mala Ibnu Shalah fi mithli hadza ila tawaqqufi fi. Dan Ibnu Shalah itu condong pada permisalan seperti ini, akan tetapi beliau tawakuf. Gimana akan tetapinya itu? Ila tawaqqufi fi, hingga beliau tawakuf. Wa mala Ibnu Shalah condong fi mithli hadza dalam permasalahan seputar ini, seperti ini, ila tawaqqufi fi, kepada tawakuf padanya. Jadi maksudnya kalau ada orang tidak ada ta'dil, kemudian ada menjarahnya, tapi tidak disebutkan sebabnya. Kalau Ibnu Shalah, tawakuf kita. Kita jangan komentar ini rawi. Nah, jadi lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Jelas ini pembahasan tak? Kalau tidak ada yang mentadil. Tidak ada yang mentadil. Terus ada yang menjarahnya. Tapi jarahnya tidak dijelaskan sebabnya. Tidak jelaskan sebabnya. Kenapa dia dijar? Tanda? Iya. Kenapa dia dijar? Kalau dia jelaskan, selesai masalah, kita terima menjar. Kita terima yang menjar. Muqaddam. Itu harus dipahami. Sebagian orang di sana ada yang tidak paham istilah dalam masalah mustalah. Ya, dia, kenapa kamu? Ini kan ada juga mentadilnya. Dah? Terus ada menjarahnya. Jarahnya mufassar. Tidak dia terima. Tidak dia terima. Karena sebenarnya pertama mungkin saja tidak paham ini istilah mustalah, atau bisa saja dia ada kecondongannya memang. Itu kan masalah kan? Kan kalau sudah ada kecondongan, biar kita bilang apa, kalau sudah ada kecondongannya, tidak mungkin kita bisa pindahkan. Walaupun sudah ada jar mufassar. Anda paham ini kan? Jar mufassar. Sebenarnya kalau kita contohkan sekarang banyak terjadi begitu. Kalau kita mau contohkan. Iya, tapi nanti ribut lagi. Faslun wa minal muhimmi ma'rifatu kuna musammain wa asma'il mukannain man ismuhu kunyatuhu wa man ihtulifa fi kunyatihi wa man kathurat kunahu aw nu'utuh wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi. Pasal dan di antara yang harus ditahu itu adalah orang yang berkunya dengan namanya dan nama orang yang kunal musammain. Kunyanya orang yang punya dua nama. Kunyanya yang punya dua nama. Terus? Dan nama yang punya dua kunya. Nama-nama yang punya dua kunya. Dan siapa yang namanya adalah kunyanya. Dan siapa? Kan ada orang itu namanya Abdurrahman, kunyanya juga apa? Abu Abdurrahman misalnya. Ada orang namanya juga kunyah. Atau bukan seperti itu. Abu Abdurrahman namanya di KTP-nya. Kunyanya juga apa? Abu Abdurrahman. Ada orang begitu. Ada orang begitu saya dapati. Jangan orang dulu, orang sekarang saya begitu. Iya, nama panggilannya Abu Sufyan. Ternyata kunyanya Abu Sufyan. Iya, cuma karena dia orang Bugis Abu Sufyan. Pakai Pak. Orang Bugis tidak bisa pakai F ya. Pak. Begitu ya, itu fitnah katanya ya. Iya. Ya Alif, itu fitnah. Dia benar pakai F. Terus? Dan siapa yang berselisih dari kunyahnya? Siapa yang berbeda? Siapa yang berbeda dari kunyahnya dan siapa yang banyak kunyahnya atau sifatnya? Dan siapa yang kunyahnya itu mencocoki dengan nama bapaknya? Ada orang juga punya kunyah, dia sama dengan nama bapaknya. Iya. Ini termasuk penting juga. Terus? Faslun wa minal muhimmi fi hadzal fanni ma'rifatu kuna musammain mimman ustuhira bismihi walahu kunyah la yu'manu ayyatiya fi ba'dir riwayati mukannayan li'alla yadhunna annahu akhar. Pasal dan diantara yang harus diketahui pada cabang ini itu adalah mengenal orang yang diberikan kunyah tapi namanya dua. Dari orang yang dikenal dengan namanya dan dia juga punya kunyah, maka
tidak aman sebagian rawi itu mendatangkan dengan kunyahnya agar tidak disangka dia yang lain. Enggak. Ini masalah yang pertama. Iya, masalah yang pertama. Di sini juga sudah ada yang ditulis sebenarnya ini. Cuman Al-Khatib Al-Baghdadi tidak menulisnya, jadi tidak disebutkan. Iya. Ada buku sekarang ini, Asami wal Kuna, yang telah terbit. Nama-nama dan kunyah. Wa ma'rifatu asma'il mukannain wa huwa aksul ladzi qablah, dan mengenal orang yang nama-nama tapi punya dua kunyah dan dia itu kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau tadi punya kunyah dua nama. Kalau ini dia punya nama dan dia punya dua kunyah. Wa ma'rifatu man ismuhu kunyatuhu wa hum qalil wa ma'rifatu man Ini ikhtulifa sedikit ya. wa man ikhtulifa fi kunyatihi wa hum katsir. Tadi itu bukunya ya. Bukunya Al-Hakim. Dia punya tulisan tadi, Asami wal Kuna. Asami wal Kuna. Abu Ahmad Al-Hakim. Dan mengenal dari yang berbeda pada kunyahnya itu mereka banyak. Kalau ini lebih sering ini kan. Orang berbeda apa? Kunyahnya. Dari namanya itu sangat banyak. Wa ma'rifatu man kathurat kunahu ka Ibnu Juraij lahu kunyatan Abul Walid wa Abul Khalid. Dan mengenal siapa yang banyak kunyahnya itu seperti Ibnu Juraij, dia punya dua kunyah. Ada Abu Walid sama Abu Khalid. Seperti Ibnu Juraij ini, ya, masalah Ibnu Juraij ini dia mudalis masalahnya juga. Ya sudah mudalis, dia kunyahnya banyak lah. Kadang dia berkunyah dengan Abul Walid, kadang juga dia berkunyah dengan apa? Khalid. Abu Khalid. Au kathurat nu'utu wa alqabuh, atau banyak sifatnya dan lakopnya. Wa ma'rifatu man wafaqat kunyatuhu isma abihi ka Abi Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Madini. Itu tadi yang ini ya, kathurat nu'utuhu wa alqabuh. Kalau ini Al-Hafidz Ibnu Hajar ada tulisan tentang ini tuh. Tentang al-kunyah wal alqab, tentang al-alqab. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri. Ada kitabnya Nuzhatul Albab, Ma'rifatul Kuna wal Alqab. Punya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bukan Nuzhatul Nadhar ini, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar punya buku yang judulnya mirip-mirip. Tapi beda setelahnya. Beda setelahnya. Iya, seperti kalau masalah kunyah dan laqab, dia punya kitab Nuzhatul Albab, Ma'rifatul Kuna wal Alqab. Dan mengenal siapa yang sama kunyahnya dengan nama bapaknya seperti Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Madini. Itu salah satu dari atba'ut tabi'in. Wa faidatu ma'rifatihi nafyul ghalati amman nasabahu ila abihi. Faqala akhbarona Ibnu Ishaq fanusiba ila tashif wa anna sawaba akhbarona Abu Ishaq. Dan faedah mengenali jenis ini adalah meniadakan kekeliruan dari apa yang dinisbahkan kepada dari orang yang dinisbahkan kepada menisbahkan. Dari orang yang menisbahkan kepada bapaknya. Menisbahkannya, menghilangkan kesalahan dari orang yang menyandarkannya kepada bapaknya. Maka dia berkata akhbarona Ibnu Ishaq, maka dia disandarkan kepada tashif, kekeliruan. Dan yang benarnya adalah akhbarona Abu Ishaq. Tanda? Jadi kan ini mengenal kunyah, ya, kunyahnya adalah nama dari bapaknya. Seperti Abu Ishaq. Abu Ishaq, kunyahnya namanya Ibrahim bin Ishaq Al-Madani. Kadang ada orang bilang, bilang apa? Akhbarona Ibnu Ishaq. Ibn Ishaq. Siapa itu Ibn Ishaq? Ibrahim. Ibn Ishaq Al-Madani. Kadang ada orang juga bilang apa? Akhbarona Abu Ishaq. Sehingga kadang orang mengatakan ini tashih. Ini salah ini. Bukan Abu Ishaq. Tapi siapa? Ibnu Ishaq. Atau dia bilang apa? Bukan Ibnu Ishaq. Tapi Abu Ishaq. Padahal sama jadi. Abu Ishaq adalah kunyahnya. Ibnu Ishaq ayahnya. Benar itu.
Yang mana semuanya ada. Ini bukan tashib. Itu intinya. Kita mengenal ini bahwa siapa yang namanya dia, ya, kuniannya dia sama dengan nama bapak. Kuniannya sama dengan nama bapaknya. Sehingga kalau ada orang bilang Ibnu Ishaq, dia kira itu salah. Padahal sudah benar itu Ibnu Ishaq. Di tempat lain dikatakan apa? Abu Ishaq. Dia kira juga salah. Padahal cocok nih. Di masalah mereka bilang begini, tasib artinya sebenarnya ini ibn tapi jadi abu. Padahal tidak begitu. Memang dia bisa Ibnu Ishaq, itu Ibrahim Ibnu Ishaq. Bisa juga siapa? Abu Ishaq. Siapa Abu Ishaq? Ibrahim Ibnu Ishaq Al-Madani. Sama orang ini. Cuma orang bilang apa? Ini tashib. Padahal tidak tashib. Ini sudah benar. Ya kan? Karena nama kuniannya sama dengan nama bapaknya. Jadi cocok dibilang Abu Ishaq itu karena kuniannya, Ibn Ishaq karena ayahnya. Paham kan? Au bil aksi au kunyatuhu kunyata zaujati, atau dengan kebalikannya, atau kunyahnya itu mencocoki dengan kunyah istrinya. Ini masalah juga ternyata itu ya. Ada juga istri tidak mau pindah kunyah ke suami. Repot, orang tidak mau diatur kunyahnya. Terus terjemahkan dulu sebelum curhat. Au bil aksi ka Ishaqo bin Abi Ishaqo As-Sabi'i, atau dengan kebalikannya seperti Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Tanda tahu kebalikan ini? Yaitu kalau ini sekarang kan Ishaq namanya. Nama bapaknya adalah siapa? Abu Ishaq. Jadi namanya dia itu adalah kuniannya bapak. Kuniannya dari bapak. Paham ini? Jadi bapaknya adalah kuniannya siapa? Abu Ishaq. Dia bernama Ishaq. Dipahami ini? Iya. Nah, ini kebalikan dari tadi. Kalau tadi namanya Ibrahim, namanya Ibrahim, bapaknya Ishaq, tapi dianya berkunia dengan Abu Ishaq. Kalau jadi anaknya berkunia dengan nama bapaknya. Kalau ini bapaknya berkunia dengan nama anak. Paham ini? Dipahami ini? Sebenarnya bukan salah bapaknya ini. Bukan salah anaknya. Tapi bapaknya lah. Karena sudah dia berkunia dengan Abu Ishaq, lahir anak, dia kasihlah nama apa? Ishaq. Kalau tadi anaknya yang masalah. Dia namanya Ibrahim, tapi bapaknya kan Ishaq. Dia pergi berkunia dengan nama bapaknya. Abu Ishaq. Jadi orang kira itu Ishaq anaknya. Ternyata siapa? Bapaknya. Wih, masalah kalau orang sekarang bilang durhaka, kau ikut. Iya, mungkin ya pakai bapak anak nama bapak. Iya, ini semua masalah. Terus Awafaqat kunyatuhu kunyata zaujati ka Abi Ayyub al-Ansari wa Ummi Ayyub sahabiyani masyhuron. Atau sama kunyahnya dengan kunyah istrinya seperti Abi Ayyub al-Ansari dan Ummu Ayyub. Itu adalah dua sahabat yang masyhur. Nah, sama. Jadi kan orang sama kuniannya dengan kunyah siapa? Istrinya. Istrinya sama dengan kunyah suaminya. Itu namanya bersamaan. Ya. Atau ada juga yang tidak bersamaan. Terus Awafaqa ismu syaihi isma abihi Karrobi bin Anas an Anas hakadha ya'ti fi riwayah fayadhannu annahu yarwi an abihi. Atau sama nama syekhnya dengan nama bapaknya. Seperti Robi bin Anas an Anas. Nah, ini dia. Ar-Robi bin Anas, nama ayahnya kan Anas. Gurunya siapa namanya? Anas. Jadi orang kira. Terus demikianlah yang datang pada riwayat. Maka disangka bahwasanya meriwayatkan itu adalah dari bapaknya. Disangka dia meriwayatkan dari bapaknya. Dia kira itu Anas adalah bapaknya. Sama dulu itu yang viral beberapa tahun sebelum corona. Iya, tentang hadis kunut. Jadi Imam Malik meriwayatkan dari Malik bin Anas. Dia meriwayatkan dari Anas bin Malik. Wah, ini kan hadis dari Imam Malik. Dia riwayatkan dari sahabat. Anas bin Malik. Imam Malik tidak ketemu dengan Anas bin Malik. Jadi dia kira ini Imam Malik, anaknya siapa? Anas bin Malik. Gara-gara apa? Nama bapaknya sama. Dia kira itu sahabat. Terjadi kesalahan.
Alhamdulillah. Inilah masalah. Jadi harus ditahu gurunya ini. Ternyata kadang itu ada guru sama dengan nama ayah, bapaknya. Jadi dia kira adalah kau tidak teliti. Wah, kan begitu. Jadi akhirnya salah. Padahal ahli hadis di Indonesia ya, begitu ya. Sudah hafal nomor kiri atas bawah. Iya, ini masalah. Iya. Asal dia. Iya. Kama waqa'a fi sahih an Amir bin Sa'ad an Sa'ad wa huwa abuhu wa laysa ana Syekh Rabi walidah bal abuhu Bakriyun wa syaihu Ansori wa huwa Anas bin Malik as-sahabi al-masyhur wa laysa Rabi al-madhkur min auladi. Dan sebagaimana yang terdapat pada kitab sahih. Paham ya? Maksudnya tadi Ar-Rabi ibn Anas an Anas. Sebagaimana dalam sahih. Paham kan? Terus dari Amir bin Sa'ad an Sa'ad. Dan dia adalah bapaknya. Dan bukan Anas guru syekhnya Rabi ayahnya. Berarti ini lagi ya, sebagaimana dalam sahih kalau sini titik 2. Berarti sebagaimana dalam sahih sudah selesai tadi itu. Fayudunnu annahu yarbi an abi titik ya. Terus sebagaimana dalam sahih ini sambungan untuk setelahnya. Ini sambungan untuk setelahnya. Sebagaimana dalam sahih dari Amir bin Sa'ad dari Sa'ad. Dan ini benar bapaknya. Maksudnya ini. Kalau ini sudah benar ini dari Amir bin Sa'ad an Sa'ad. Betul. Dia riwayatkan dari bapaknya ini betul, tapi dari Ar-Rabi bin Anas an Anas beda dengan ini. Anda paham ini? Kalau ini dalam sahih ini betul dari Amir bin Sa'ad, terus dari Sa'ad. Betul dia bapaknya. Tapi untuk sanad pertama tadi walaisa Anas. Terus bal abuhu bahkan bapaknya adalah Bakriyun dan gurunya adalah Ansori. Tanda? Jadi bukan Anas itu syekhnya Robi, bapaknya, bukan. Tanda? Syekhnya Robi bukan bapaknya A. Syekhnya Robi bukan ayahnya yang bernama siapa tadi? Anas. Bahkan bapaknya Robi Bakri. Dah? Al-Bakri. Sementara syekhnya yang bernama Anas itu apa? Al-Ansori. Jadi beda. Karena ayahnya Ar-Rabi ibn Anas. Anas bapaknya Ar-Rabi adalah Bakri. Al-Bakri. Sementara Anas gurunya adalah apa? Al-Ansori. Berarti beda. Beda orang. Dan dia adalah Anas bin Malik. Dia adalah siapa itu? Gurunya Rabi bin Anas. Anas bin Malik. Jadi bukan Rabi bin Anas ini tiba-tiba kita bilang apa? Ar-Rabi adalah anaknya siapa? Anaknya Anas bin Malik. Al-Ansari bukan. Anas bin Malik yang sahabat terkenal. Dan bukan Rabi yang disebutkan dari anak-anaknya. Nah, Ar-Rabi bukan dari Anas bin Malik Al-Ansari. Tapi dia adalah anak dari Anas Al-Bakri. Wa man nusiba ila ghairi abihi au ila ummihi. Dan siapa yang dinisbahkan kepada selain bapaknya atau kepada mamanya. Wa ma'rifatu man. Jadi ini termasuk perkara yang penting ya. Kita tahu siapa yang disandarkan kepada selain ayahnya. Misal kakeknya. Atau disandarkan kepada selain ibunya. Atau disandarkan kepada ibunya. Kan kadang ada orang disandarkan kepada ibunya. Tidak disandarkan kepada siapa? Ayahnya. Ini juga penting. Wa ma'rifatu man nusiba ila ghairi abihi kal Miqdadi bin Aswad nusiba ilal Aswad az-Zuhri likaunihi tabannah wa innama huwa Miqdadu bin Amr. Dan mengenal siapa yang dinisbahkan kepada selain bapaknya seperti Miqdad bin Aswad. Dia itu dinisbahkan kepada Aswad al-Zuhri karena dia itu anak angkat. Nah, anak angkat dari Al-Aswad. Jadi bukan karena bapaknya. Itu bukan bapaknya, tapi yang membesarkannya adalah siapa? Al-Aswad Az-Zuhri. Paham kan? Iya. Terus? Tiada lain nama aslinya itu adalah Miqdad bin Amr. Bapaknya dia adalah Amr, bukan Al-Aswad. Jelas kan? Bapaknya Amr. Au nusiba ila ummihi ka ibni Ulayya huwa Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Ahadut thiqat wa Ulayya ismu ummihi ushtuhira biha. Wa kana la yuhibbu ayyuqalu lahu ibnu Ulayya. Atau dia dinisbahkan kepada mamanya seperti Ibnu Ulayya. Dia adalah Ismail ibnu Ibrahim bin Miksam. Salah itu satu. Bapaknya Ibrahim, kakeknya Miksam, tapi Ibnu Ulayya dikenal dengannya. Terus
salah satu rawi yang thiqah. Dan Ulayya itu adalah nama mamaknya. Dan dia mamanya. Orang Makassar ini ya. Alhamdulillah. Itu nama mamaknya. Nggak ditambah mamakna. Alhamdulillah. Terus betul itu tahu. Tergantung daerah. Iya. Yang dia dikenal dengannya. Dan dulu beliau tidak disuka dipanggil dengan Ibnu Ulayya. Iya, dia tidak suka juga dia panggil Ibnu Ulayya, tapi kan sudah dikenal dengan itu. Sehingga mereka bilang Ibnu Ulayya, padahal dia sebenarnya Ibnu Ibrahim. Walihada kana yaqulu Syafi'i wa akhbarana Ismail ladzi yuqalu lahu Ibnu Ulayya. Nah, Imam Syafi'i orang adil dalam masalah ini. Dia tidak mau masukkan di hal yang tidak dia disukai oleh gurunya. Jangan sampai nanti gurunya bilang, kau itu saya tidak suka begitu, bersih kau sebut juga. Iya, makanya Imam Syafi'i bilang. Hal ini menjadikan Imam Syafi'i mengatakan akhbarona Ismail yang dikatakan padanya Ibnu Ulayya. Iya, paham tak? Iya, telah bercerita kepada kami Ismail yang orang bilang Ibnu Ulayya. Dia tidak bilang itu, orang bilang. Paham tak? Dia tidak bilang Ismail Ibnu Ulayya. Karena masalah gurunya nanti dia tidak suka dibilang begitu. Makanya dia bilang, orang bilang Ibnu Ulayya. Bukan saya bilang itu, dia bilang begitu. Au ila ghairi ma yasbiqu ilal fahmi, atau kepada yang tidak langsung kepada pemahaman. Kadang ada rawi disandarkan kepada yang tidak langsung kepada pahamnya orang. Kadang itu ada orang, misalnya orang ini sebenarnya kalau kita sebutkan dengan Ibnu Umar, kan yang masuk di pemahaman kita siapa? Abdullah Ibnu Umar. Kadang ada juga bilang Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar, tapi ternyata bukan Abdullah Ibnu Umar, tapi yang lain, cuma bapaknya sama. Kadang begitu disandarkan pada orang yang tidak langsung masuk di pemahaman kita, langsung muncul. Terus Au nusiwa ila ghairi ma yasbiqu ilal fahmi kal hadzai zahiruhu annahu mansubun ila sinaati au bai'iha wa laisa kadzalik wa inna ma kana yujalisuhum fanusiba ilaihim. Nah, ini masalah. Atau rawi yang dinisbahkan kepada yang tidak langsung ke pemahaman seperti tukang bikin sepatu. Jadi kita bilang al-hadda, kita kira dia ahli, pasti tak? Ketika kita sandarkan pada kita bisa wazan fa'al kepada sebuah perbuatan, pasti yang mengarah ke mana? Keahliannya toh. Kita bilang al-hadda. Lalu apa? Oh, ini ahli. Nah, terus nampaknya bahasanya itu dia dinisbahkan kepada pembuatnya. Dia toh, dia pembuat sepatu ini. Kalau kita bilang al-hadda, terus atau penjualnya. Paling tidak penjual sepatu ini. Iya kan? Ternyata. Dan tidaklah dengan demikian. Tiada lain dia dikatakan dengan demikian karena suka duduk dengan tukang sepatu. Ini dia. Ternyata karena dia suka duduk. Ini masalah ini Pak Hari. Jadi kalau antum suka duduk sama pembuat roti, al-khabbaz. Jadi kadang itu sampai nyandaran bukan karena dia pelaku, tapi karena apa? Suka bersamanya. Ini masalah ini. Terus maka dia dinisbahkan kepada mereka. Wa ka Sulaiman at-Taimi lam yakum min bani Taim walakin nazala fihim. Nah, sama ini. Dan seperti Sulaiman at-Taimi, beliau bukan dari Bani Taim, akan tetapi dia tinggal bersama mereka. Nah, ini dia tinggal bersama mereka. Akhirnya dibilanglah apa? At-Taimi. Tanda? Iya. Ini tergantung tinggal, walaupun di sana dipersyaratkan dia kalau sudah katanya 4 tahun. 4 tahun baru pindah. Nah, baru pindah. Misalnya, iya, soleh. Orang apa soleh? Ternate. Nah, daripada Ternate, iya, dia tinggal di Makassar lama. Tidak apa-apa jalan Makassari. Tidak masalah. Nah, iya. Terus, Wa kadza man nusiba ila jaddihi fala yu'manu iltibasuhu biman wafaqa ismuhu ismah wa ismu abihi ismal jaddil madhkuri. Dan demikian siapa yang dinisbahkan kepada kakeknya. Nah, kadang-kadang orang dibilang Ibn Fulan, ternyata itu kita kira ayahnya. Ternyata siapa kakeknya.
maka tidak aman karena tercampurnya orang yang Ada la yu'manu iltibasuhu. Iltibasnya, kesamarannya tidak aman terhadap cocok namanya dengan namanya dan nama bapaknya dengan nama kakeknya yang disebutkan. Nah, ini masalah. Kadang kita kira nanti orang itu adalah orang yang sama, ternyata beda. Kebetulan ini sama saja nama kakeknya atau nama bapaknya. Wa man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi, dan siapa yang sama namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya. Nah, ini kadang ini masa di istibadah mutasyabih. Terus Wa ma'rifatu man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi kal Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mengenal siapa yang sama namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya seperti Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. nah, jadi namanya semua Hasan. Jadi Ali bin Abi Thalib Rasul namakan anaknya dengan Hasan. Dan dengan Hasan. Ternyata cucunya Ali dinamakan juga apa? Al Hasan. Ternyata cicinya dikasih nama juga apa? Al Hasan. Wah. Nah, jadi kira nanti disandarkan pada kakeknya dikira Hasan cucunya Ali. Ternyata sudah cici. Wa qad yaqau aktsaru min dzalik wa huwa min furu'il musalsal. Ini dia. Dan kadang lebih banyak dari hal tersebut dan dia cabang dari musalsal. Nah, ini sudah musalsal namanya. Terus Wa qad yattafiqu ismu wa ismul abi ma ismil jaddi wa ismi abihi fasaidan ka abil yumni al-kindi dan huwa Zaidu bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan. Baik. Dan kadang sama namanya dan nama bapaknya sama juga nama kakeknya dan nama bapaknya ke atas. Artinya bergantian tak? Nama dia sama dengan siapa? Nama dia sama dengan kakeknya. Nama ayahnya sama dengan bapaknya kakeknya. Seperti Abu Yumni Al-Kindi dan dia nama aslinya Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan. Paham tak? Zaid bin Hasan. Nama ayahnya Hasan. Namanya dia Zaid. Ternyata bin Zaid. Kakeknya Zaid. Jadi ayahnya kasih nama anaknya dengan nama bapaknya. Terus bin Hasan. Wah, ini masalah lagi. Ternyata nama ayah dari ayahnya Hasan bin Zaid. Pokoknya berputar Zaid sama Hasan semua keturunannya ke bawah. Paham tak? Sama ini orang Bugis tak? Orang Bugis kan kadang begitu. Dia kasih turun nama. Dia namakan anaknya dengan nama bapaknya dia. Jadi nama kakeknya itu dikasih turun ke anaknya. Karena bapaknya bernama Ahmad dan sudah meninggal, lahir ke anaknya. Dikasih nama Ahmad. Ayahku ini keluar. Begitu orang Bugis keyakinannya di situ itu salah. Karena dia kira itu kan sebenarnya dia kasih reinkarnasinya. Entah. Jadi kalau pasti meninggal ayahnya namanya Ahmad. Oh, lahir anak laki-lakinya. Baik, ini pengganti bapak. Dia kasih nama siapa? Ahmad. Begitu nanti sama, begitu seterusnya. Terus Au ismu syaihi wa syaihi syaihihi fasaidan. Wa man ittafaqa ismu syaihi wa rawi anhu. Atau nama syekhnya dan syekhnya ke atas. Atau ada orang nama sama namanya dengan syekhnya atau syekhnya atau ke atas. Atau sama nama dan siapa yang sama nama syekhnya dan rawi darinya. Ada juga orang begitu. Terus au yattafaqu ismu rawi. Sampai situ sudah. Nanti besok lagi kita lanjut. Setelah iya, alhamdulillah. Ini masalah-masalah ringan saja ini. Alhamdulillah. Penutup. Kita cukupkan dulu. Sampai kita lanjutkan lagi besok. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.